Istaidu al-an ikra'u ad-du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, sehat selalu ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afriansyah, Hadir. Fatir, Hadir. Raden, Hadir. Wisnu, Hadir, Pak. Teni, Hadir Pak. Misrina, Hadir Pak. Alia, Hadir Pak. Kifayatul, Hadir Pak. Amanda, Hadir Pak. Andini, Hadir Pak. Alivia, Hadir Pak. Amisa, Rabiatul, Hadir Pak. Luis, Hadir, Pak. Fatir, Hadir, Pak. Agatha, Hadir Pak. Natasha, Hadir Pak. Pak Jasmine, Hadir Pak. Gavin, Hadir, Pak. Nadine, Hadir Pak. Sandi. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita selanjutnya, saya ajukan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya, apa yang kalian ketahui tentang takdir? Apa saja? Mau contohnya, mau pengertiannya, apa yang kalian ketahui? Terserah, silakan. Sesuatu yang tidak dapat diubah. Sesuatu yang tidak dapat diubah. Ada yang lain? Oke. Takdir dibagi dua menjadi takdir mu'alaf sama takdir mubram. Takdir Ya. mu'alaf itu takdir yang dapat diubah, sedangkan takdir mubram tidak dapat diubah. Oke, ada yang lain? Silakan, kalau ada. Takdir tadi yang pertama, sesuatu yang tidak dapat diubah. Yang kedua, ada yang mengatakan takdir mu'alaf dan mubram dengan penjelasannya. Yang lain? Yang lain. Oke, sebenarnya jawaban tadi yes, benar. Alhamdulillah. Tentang takdir. Sebenarnya takdir tadi adalah bagian daripada materi kita pada hari ini atau pelajaran kita pada hari ini dengan tujuan untuk mengetahui yang pertama iman kepada dan qadar. Yang kedua adalah tanda-tandanya. Sebenarnya itu hubungannya ya. Bisa dilihat di sini. Apa sih pengertian daripada qadar? Qadar adalah, silakan dibaca tadi tuh. Jangan. Menurut bahasa, qada artinya ketentuan, pelaksanaan, hukum atau keputusan. Sedangkan qadar artinya jangka atau ukuran. Adapun menurut istilah, qada adalah ketentuan suatu rencana dari Allah untuk dilaksanakan. Sedangkan qadar adalah rencana yang telah diberlakukan oleh Allah sejak zaman azali terhadap makhluknya, baik yang sudah, sedang maupun yang akan terjadi. Jadi qadar merupakan ketentuan Allah yang di dalamnya terdapat irodahnya untuk segala makhluknya. Sedangkan qadar merupakan perwujudan dari ketentuan yang ada yang tak berubah sedikit pun. Karena qadar, maka kehidupan manusia pada dasarnya adalah realisasi dari apa yang telah digariskan Tuhan pada zaman azali atau sejak permulaan zaman. Wujud qadar atau ketentuan-ketentuan tersebut dalam bentuk sesuai iradah atau kehendak Tuhan disebut qadar. Gabungan antara qadar dan qadar itu disebut takdir. Iman kepada takdir yaitu percaya bahwa segala ketentuan baik dan buruk datangnya dari Allah. Takdir Allah tidak terbatas pada manusia saja, tetapi berlaku atas makhluknya. Oke, saya kira sebenarnya dari materi yang dipaparkan dan yang dibacakan teman kalian itu sudah lumayan menjelaskan tentang apa sebenarnya qada dan qadar
apa sebenarnya takdir yang tadi diawali ya kan? Qadar dan qadar itu berhubungan dengan takdir. Takdir juga mempunyai hubungan dengan qadar dan atau qada dan qadar. Untuk sementara sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan terkait materi qada dan qadar. Jadi contohnya bagaimana rencana dan ketetapan Allah? Karena dia ketetapan artinya tidak bisa diubah. Contohnya bagaimana itu takdir yang seperti itu? Jenis kelamin, kematian, jodoh. Orang tua. Iya. Bisa ke orang tua diganti. Saat kalian sudah di kandungan umur berapa sudah ada jenis kelamin? Sudah. Bisa diganti? Bisa. Siapa contohnya? Bu Cinta. Rasa bercanda itu. Jadi tidak bisa diganti. Kemudian orang tua sudah tadi ya. Orang tua, kemudian saya lihat tadi tegang sih. Oke, nanti ya. Kemudian apa lagi? Kematian. Iya. Itu tidak bisa diubah. Ketetapannya kapan dia? Artinya maksudnya bukan tidak bisa diubah waktunya ya. Kematiannya pasti. Tidak mungkin dia abadi selama dia hidup. Yang bisa diubah apanya? Waktunya. Bisa diubah, bisa. Bagaimana ubahnya Pak? Pertama silaturahim. Silaturahim itu memperpanjang umur. Percaya saja semakin banyak musuhnya orang semakin cepat dia mati. Benar ini. Contohnya gimana Pak? Kok semakin cepat dia mati? Contoh yang pertama, banyak musuhnya di mana-mana. Semakin banyak orang yang mau bunuh dia. Ya. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, saat orang itu banyak musuhnya, artinya dia menyimpan di dalam dirinya amarah, dendam, kebencian. Hal itu, dendam, dengki, dongkol, iri hati, macam-macam. Itu merusak pankreas. Secara medis sudah diteliti. Jadi, kalau pankreasnya rusak, sudah mengundang penyakit. Maka kalau penyakitnya banyak datang, orangnya cepat mati. Maksudnya secara medis seperti itu. Ya. Secara medis seperti itu. Sebaliknya kalau dia banyak silaturahim, banyak teman, banyak kenalan, udah rezeki. Kemudian dia sehat, uangnya banyak, sehat dia, ceria dia, panjang umurnya. Bisa dimengerti tadi ya? Itu maksudnya, kematiannya pasti, waktunya bisa diperpanjang, bisa. Jadi sebenarnya kembali lagi, flashback lagi pembahasannya. Ketika kita hidup sudah digariskan tuh umur si A, saya mau sebut nama takut jadi doa. Umur si A, dia lahir, si A ini umurnya 40 tahun meninggal. Catat itu di Lauhul Mahfuz. Tapi ternyata berubah bisa jadi 45. Ternyata pada saat dia hidup prosesnya dia belajar tentang qada dan qadar, dia mengerti tentang takdir. Oh, ternyata banyak teman itu mengundang rezeki. Kemudian banyak teman itu menyehatkan. Dia lakukan itu ternyata di kehidupannya. Dia bergaul dengan banyak orang, gak pilih-pilih teman. Hanya dia pilih-pilih bergaul. Jangan pernah pilih teman, pilih-pilihnya bergaul. Temani semuanya. Bergaulnya pilih-pilih karena itu akan menentukan kehidupanmu. Percaya saja bagaimana temanmu, kan begitu kan. Sampai di sini bisa dimengerti nih? Bisa dimengerti?
presentasikan tugasnya ya. Saya pilih kelompok 4. Silakan presentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Agatha Syafita dari kelompok 4. Saya perwakilan diri untuk presentasi LKPD pekerjaan tadi. Untuk pertanyaan nomor 1, jelaskan pengertian iman kepada qadar dan qadar. Menurut kami, iman kepada qadar dan qadar adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Untuk pertanyaan nomor 2, jelaskan pengertian ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Nomor 3, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang takdir. Takdir ialah ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk semua makhluknya. Nomor 4, jelaskan yang dimaksud dengan takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diubah oleh manusia, sedangkan takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat diubah dengan ikhtiar manusia. Nomor 5, kelompokkan gambar berikut. Apakah termasuk qadar dan qadar? Dari gambar 1, itu anak-anak sedang belajar dan itu termasuk dalam kelompok qadar. Gambar 2, gambar hari kiamat, termasuk ke qadar. Gambar 3, gambar jodoh, masuk ke qadar. Dan gambar keempat, kematian seseorang yang masuk ke qadar. Dan gambar keempat, seperti kelima, gambar bencana alam, gempa bumi, masuk ke qadar. Dan gambar kelima, bayi jenis kelamin bayi yang baru lahir, masuk ke qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Oke, please apresiasi. Oke, ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas apa yang di... Ya silakan, Alia, tanyakan. Untuk soal nomor 5, gambar 5 itu tadi termasuk bagian kode atau kode? Yang gambar nomor 5. Ya, gambar nomor 5 soal Qadar itu ketetapan dari Allah seperti bencana alam. Kayak untuk alam kan udah ditetapkan. Ya udah direncanakan. Maksudnya qadar. Oke, bagaimana, jelas? Jelas. Oke, silakan duduk. Oke, untuk LKPD-nya saya rasa sudah jelas ya tugasnya. Untuk materi terkait takdir, kemudian terkait kode dan kodar bisa dimengerti ya. Oke, terima kasih. Silakan LKPD-nya dihapus, dikumpul untuk penilaian selanjutnya. Silakan. Next pertemuan selanjutnya kita membahas tentang dalil nakli terkait kode dan kodar serta takdir. Oke, untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wafiron billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.